Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 5 Agustus 2023, Sabtu pertama di bulan Agustus yang diinisiasi sebagai Sabtu para Imam. Mari kita berdoa untuk para imam. Semoga mereka semua semakin 3S. Setia, semakin hidup suci, dan penuh dengan sukacita dalam karya pelayanan mereka. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias. Dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom dan happy weekend untuk kita. Beberapa waktu lalu, seorang yang mengaku diri sebagai akademisi membuat gaduh negeri ini. Pasalnya ia berorasi dan dengan kata-kata yang saya kira tidak tepat telah menghina Presiden Jokowi. Kini mulailah ia bermanuver-manuver dengan retorika alias bersilat lidah agar yang sudah terucap menjadi pembelaan dan pembenaran diri. Penting untuk kita sadar diri, jaga mulut ini agar tidak menjadi kemelut. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman tentang kisah wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Kematian Yohanes Pembaptis menjadi tragedi karena Yohanes pribadi yang menyatakan kebenaran kepada Herodes bahwa tidak halal engkau mengambil istri dari Filipus saudaramu. Atas teguran itu, Herodes dan Herodias menaruh dendam dan amarah. Herodes menangkap Yohanes Pembaptis dan menjebloskannya ke dalam penjara. Pada momen ulang tahun Raja Herodes, menjadi kesempatan untuk Herodias melampiaskan amarah dan dendamnya. Ketika putrinya menari dan menyukakan hati raja, Herodes yang dimabuk kepayang bersumpah dengan mulutnya akan memberikan apa saja yang diminta oleh anak ini. Dan anak ini yang dihasut oleh ibunya Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan,
Seorang bayi dapat berbicara dan merangkai kata-kata membutuhkan waktu lebih kurang 2 tahun. Namun untuk menjaga kata yang keluar dari mulut ini agar tidak mengucapkan hal-hal buruk dibutuhkan waktu seumur hidup. Untuk itu bijaklah dalam berkata. Inilah merupakan perjuangan dalam hidup kita. Terkadang oleh karena kesenangan kita, karena mabuk kepayang, kata-kata menjadi tidak terkontrol, tidak terkendali. Begitu juga dengan emosi ketika sudah melanda, kata-kata bisa jadi prahara. Mari kita jadikan mulut ini sebagai berkat dengan berkata-kata yang baik, senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Jangan biarkan mulut ini justru membawa kemelut. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.